Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Masjid Jami' Al-Ibadah yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani, dan juga para pengurus yang lain, mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pengurus masjid, juga tokoh masyarakat, para hujjaj, bapak-bapak dan para asatizah serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu di rumah yang Allah muliakan. Itulah yang disebut masjid. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Halaman 70 dari atas baris kelima. Ini saudara-saudara lanjutan tentang masalah hak sesama orang Islam ya. Jadi orang Islam dengan orang Islam adalah saudara gitu. Maka dari itu disuruh tolong menolong. Nah, diantaranya ini hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya, yaitu waqala alaihi salatu wassalam, man naffasa min mu'minin. Saya ulangin, man naffasa an mu'minin. Ya, siapa-siapa yang melapangkan dari seorang mukmin kurbatan, kesusahan, min kurabid dunia, dari kesusahan dunia. Jadi apabila seorang muslim ya, melapangkan ya, membantu kesusahan orang Islam, maka nanti di hari kiamat akan dibantu lagi. Ini yang disebut naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamah. Ya, nanti Allah akan lapangkan orang tersebut dari kesusahannya di hari kiamat. Jadi begitu hebat balasannya saudara-saudara ya. Kita tahu kan namanya di hari kiamat betul-betul dahsyat sekali itu. Ya, jadi betul-betul ya, mengerikan begitu ya. Nah, karena kita biasa membantu orang, memudahkan, maka nanti kita akan dibantu dan dimudahkan lagi. Ya, ini janji Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian hadis lanjutannya, waman yassara ala mu'sirin, dan siapa-siapa yang memudahkan atas orang yang kesusahan, yassarallahu alaihi, maka Allah akan mudahkan lagi fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kalau ini balasannya dunia akhirat ini. Ya, waman yassara ala mu'sirin, siapa-siapa yang memudahkan atas orang yang kesusahan, yassarallahu alaihi, Allah akan mudahkan atasnya fid dunya wal akhirah, di dunia di akhirat ya. Ini khususnya ini para para pegawai biasanya ya, kalau ada rakyat ya minta istilahnya suatu urusan diselesaikan, kadang-kadang maaf para hadirin disusahin begitu. Dia nggak ingat kali ini hadis, kalau kita memudahkan urusan orang Islam, nanti Allah mudahkan lagi urusan kita dunia akhirat. Tapi yang paling mahal urusan di akhirat nanti ya. Jadi cobalah, di dalam Islam itu kan ada semboyan yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan susahin. Ini kadang-kadang maaf ya, ketika kita berurusan ya selalu disusahin saudara-saudara itu. Ini yang berat. Padahal dia orang Islam, kita orang Islam gitu. Emang dia nggak ngerti kali di dalam agama itu bahwa agama menyuruh memudahkan. Yang penting kan nggak melanggar hukum. Ya, nggak melanggar hukum Islam, juga nggak melanggar hukum dunia begitu pemerintah. Ya, dimudahkan urusannya.
digampangin. Jangan istilah orang pimpong sono, pimpong kemari, saudara-saudara ya. Bukan main. Berat rasanya itu. Lebih-lebih orang susah. Maka ada yang bilang mentang-mentang gua orang susah katanya dipimpong ke sono kemari. Ya. Memang kalau orang-orang yang berduit dia gampang. Kasih ginian ini. Beres saja udah. Disitulah para hadirin ini. Ya. Jadi dia main kerusakan ini ya. Kudunya kan ginian kan kasarnya nggak boleh, ya nggak boleh kasarnya. Ya. Tapi itulah yang nyata ya. Jadi agama Islam punya mutu dan semboyan, yasiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan susahin. Yang penting nggak melanggar itu. Ya, kalau mudahin melanggar sih nggak kena kalau begitu. Yang penting jangan melanggar, udah lengkap semua, beres kan begitu. Ya, ini dia nih saudara-saudara dalam hidup ya. Waman yassara ala mu'sirin. Siapa-siapa yang memudahkan atas orang yang kesusahan. Yassarallahu alaihi. Maka Allah akan mudahkan atasnya fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa-siapa yang menutupi keburukan orang muslim nanti ditutupi lagi di akhirat, bahkan di dunia dan di akhirat juga ditutupin ya. Maksudnya nih kalau ada orang ya berbuat hal-hal yang buruk ya kita sebagai yang mengerti dan tahu ya cobalah ditutupin begitu. Apalagi orang tersebut ya udah tobat, orang tersebut sudah lurus, orang tersebut sudah baik begitu. Memang dulu kerjaannya jelek lah begitu. Ya kita nggak bongkar sini, nggak bongkar sono, kita tutupin begitu. Nah itu yang bagus saudara-saudara di dalam Islam. Kecuali yang pernah saya katakan ada seseorang memang kerjaannya jahat terus begitu, nggak mau berhenti. Kita tahu tuh kejahatan dia. Nah ada orang pendatang baru, anggaplah bertetangga dengan orang tersebut, kita boleh bilangin, hati-hati ya sama si dia. Di orangnya demikian. Kita beberin kejelekannya. Apakah boleh? Hukumnya boleh supaya dia waspada. Jangan sampai ini orang yang baru jadi mangsa selanjutnya. Jadi itu hukumnya boleh karena ya orang tersebut nggak mau berhenti. Apalagi udah dinasehatin, ya, diajak yang baik, masih juga berbuat begitu. Takutnya ada orang yang nggak tahu jadi mangsa berikutnya. Nah kita yang tahu beritahu. Itu termasuk bagian dari waspadalah. Ya, itu bukan beberin keburukan, bukan. Supaya orang Islam ini yang belum mengerti, yang belum tahu tentang orang tersebut supaya waspada. Dan juga orang tersebut yang berbuat selalu jahat, dia jadi nggak ada peluang berbuat jahat. Ya, otomatis kan terbatas kejahatannya. Ini nih yang disuruh tutupin, ya orang dulu dia berbuat yang buruk, kemudian udah tobat, ya sudah kita nggak timbulkan lagi keburukannya. Siapa sih yang lempeng banget tuh manusia? Pasti ada bengkok-bengkoknya. Ya maklumin namanya manusia. Ya, sekarang kan dia udah lurus, udah istiqomah begitu, tutupin begitu. Ya. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa-siapa yang menutupi keburukan orang muslim, maka Allah tutupin lagi keburukannya di dunia dan di akhirat. Kemudian di penghujung hadis, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong orang lain, menolong saudaranya, lebih-lebih yang seagama. Ini janji Nabi Muhammad pasti nggak dipungkiri. Yang suka menolong, ditolong lagi. Jadi begitulah saudara-saudara ajaran agama Islam untuk saling tolong menolong. Bukan saling menyusahkan atau menyakitkan, bukan, itu bukan ajaran agama. Ajaran agama yaitu saling memberikan pertolongan. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi, siapa-siapa yang memenuhi hajat saudaranya.
Maksudnya ada orang punya hajat ya, entah apalah, apa aja nih hajat ya. Kita bantuin, kita tolongin, kita penuhi hajatnya. Apa yang terjadi? Nabi janjiin kanallahu fi hajati, maka adalah Allah akan membantu di dalam hajatnya lagi dia nanti. Jadi balasan kebaikan juga kebaikan, cepat atau lambat begitu ya. Jadi begitu hebat ini ajaran agama ini ya, yang selalu menolong, membantu hajat seseorang, nanti Allah tolong lagi hajatnya ya. Jadi jangan ketakutan begitu ya, jangan ketakutan dalam arti ya mungkin ketakutan nggak dapat rezeki apalah begitu. Tolonglah orang, nanti kita akan ditolong lagi sama Allah begitu. Kemudian wallahu yaqulul haq, dan Allah berfirman dengan yang benar, wa huwa yahdis sabil, dialah Allah memberi petunjuk jalan yang lurus. Selesai para hadirin tentang masalah hak sesama orang Islam ya. Jadi hak sesama orang Islam adalah yaitu tolong menolong ya. Itu peraturan agama secara umum begitu.